Sampai kemudian di tahun 2015, waktu ada proyek ngebikin pulau buatan di Laut Jawa, di situ salah satu geolog yang jadi konsultan proyek ini, Harold Burgess, dia tuh punya feeling kalau tanah kerukan yang dipakai buat ngebikin pulau buatan ini tuh mengandung banyak fosil penting. Oh iya, ini tanah kerukannya ini asalnya nih dari Selat Madura ya, deket Tanjung Perak, dan dipakai buat proyek reklamasi di lepas pantai Gresik. Jadi proyeknya di Jawa Timur nih. Dan ternyata dugaan Harold Burgess ini bener loh. Setelah dicek, dia berhasil nemuin lebih dari 6.300 fosil di pulau buatan seluas 100 hektar. Nah, setelah berhasil ngedapetin fosil-fosil ini, Burgess yang berambisi buat neliti temuannya ini, dia mutusin buat pulang ke Belanda dan ngambil pendidikan doktoral di bidang paleozoologi. Nah ini baru nih, pengen tahu langsung didalemin, langsung belajar ilmunya. Segini udah pakar geologi loh, nggak langsung nyimpulin gitu aja. Dan akhirnya setelah kurang lebih 10 tahun riset, di awal tahun 2025 ini, jurnal penelitian Burgess dirilis. Dan dari hasil risetnya, Burgess sama timnya berhasil ngasih gambaran yang lebih jelas soal gimana kehidupan di Sundaland waktu bumi masih di periode glasial, waktu bumi masih ada di zaman es. Khususnya di wilayah sekitar Pulau Jawa dan Madura. Jadi kehidupan di Sundaland waktu itu tuh gimana? Dari hasil studi Burgess ini ditemuin fakta kalau Sundaland tuh dipenuhi sama vegetasi terbuka dan punya iklim yang relatif kering. Vegetasinya tuh kayak semacam savana gitu, kayak semacam padang rumput gitu, yang kehidupannya bergantung sama keberadaan sungai-sungai besar. Kayak misalnya Bengawan Solo atau Sungai Solo Purba yang di jurnal ini diduga kuat zaman dulunya tuh nggak berakhir sampai Gresik doang, tapi ngalir sampai ke daratan kering yang sekarang jadi Selat Madura. Nah, sungai-sungai yang jadi sumber kehidupan di padang rumput inilah yang akhirnya jadi titik interaksi berbagai makhluk hidup. Mulai dari jadi habitatnya binatang air, kayak ikan dan reptil, terus tempat kumpulnya binatang-binatang herbivore besar, sampai pastinya jadi sumber air utama buat manusia purba. Buat Homo erectus. Pokoknya kumpul semua tuh di sungai-sungai itu tuh.